Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, baik. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua ya? Iya, syukurlah kalau hadir semua ya. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Sunan Kudus, Bu. Iya benar, minggu kemarin itu kita belajar tentang Sunan Kudus, yaitu belajar tentang riwayat dan silsilahnya, belajar tentang kepribadiannya, perjuangannya dalam berdakwah, maupun nilai positif yang dapat diambil. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang Sunan Gunung Jati. Nah, untuk lebih mengenal siapa Sunan Gunung Jati ini, kita belajar itu yang pertama adalah kita akan belajar tentang riwayat dan silsilah Sunan Gunung Jati. Yang kedua itu kita akan belajar tentang kepribadian Sunan Gunung Jati. Yang ketiga itu kita akan belajar tentang perjuangan Sunan Gunung Jati dalam berdakwah. Yang keempat itu kita akan belajar tentang contoh nilai positif yang dapat kita ambil dari Sunan Gunung Jati. Nah, sebelumnya itu ada yang tahu siapa itu Sunan Gunung Jati? Sunan Gunung Jati itu merupakan salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Coba kalian perhatikan gambar ini anak-anak. Gambar ini merupakan adalah Keraton Kesepuhan Cirebon, di mana gambar ini terdapat situs jejak Sunan Gunung Jati. Tahukah kalian anak-anak, Sunan Gunung Jati itu bernama Syarif Hidayatullah. Beliau ini lahir pada tahun 1450 Masehi. Nah, ayahnya itu bernama Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, yang merupakan mufalid besar di India atau Gujarat. Nah, beliau ini sering disebut Syekh Maulana Akbar di tanah air. Nah, ibu Sunan Gunung Jati ini bernama Nyai Rara Santang atau dengan Sarifah Mudaib, yaitu putri dari Sri Bagunda Maharaja Prabu dan Siliwangi dan Nyai Subang Larang. Nah, selanjutnya itu adalah kepribadian Sunan Gunung Jati. Raden Syarif Hidayatullah mewariskan kecenderungan spiritual dari kakeknya, yaitu Syekh Maulana Akbar, sehingga ketika selesai belajar agama di pondok pesantren Sedatul Kafi, ia meneruskan ke Timur Tengah. Baghdad Cirebon menyebutkan ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon, ia wafat dan tidak mempunyai waris. Maka sepulang dari Timur Tengahlah Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ini mengambil peranan membangun kota Cirebon dan menjadi pemimpin perkampungan muslim yang baru. Pada tahun 1460 sampai dengan 1480 ia menikah adik dari Bupati Banten yang bernama Nyai Kuwonganten. Dari pernikahan ini ia mendapatkan satu orang putri dan satu orang putra yang bernama Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin yang kelak akan menjadi Sultan Banten nantinya. Nah, selanjutnya di sini ibu akan menjelaskan tentang perjuangan Sunan Gunung Jati dalam berdakwah. Syarif Hidayatullah atau juga disebut dengan Sunan Gunung Jati ini bersama ibunya Sarifah Mudaim datang ke negeri Caruban, Jawa Barat pada tahun 1475. Mereka disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Nah, pada saat itu Syekh Datul Kafi wafat, yaitu gurunya Pangeran Cakrabuana dan Sarifah Mudaim, ibunya Syarif Hidayatullah. Nah, Syekh Datul Kafi ini dimakamkan di Pesambangan dengan alasan agar selalu dekat dengan makam gurunya. Sarifah Mudaim dan putranya Syarif Hidayatullah atau disebut dengan Sunan Gunung Jati meneruskan usaha Syekh Datul Kafi, sehingga hal ini menjadikan Syarif Hidayatullah terkenal dengan julukan Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1479 Pangeran Cakrabuana itu merasa dirinya sudah lanjut usia dan menyerahkan kekuasaan itu kepada Sunan Gunung Jati. Nah,
Saat itu pula Sunan Gunung Jati menikah dengan anak dari Nyai Fangkuwati. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan secara singkat sejarah perjuangan Sunan Gunung Jati, yaitu pada tahun pertama pemerintahannya, Syarif Hidayatullah atau dengan sebut Sunan Gunung Jati itu berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakeknya, yaitu Prabu Siliwangi. Berikut adalah gambar Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi ini diajak kembali oleh Syarif Hidayatullah untuk masuk Islam, tetapi Prabu ini tidak mau. Walaupun tidak mau, Prabu ini tidak menghalangi cucunya untuk menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Setelah melakukan perjuangan yang cukup panjang, Sunan Gunung Jati akhirnya berhasil. Nah, keberhasilan Sunan Gunung Jati ini menegakkan kekuasaan Islam di Cirebon dan Banten, memberikan tidak kekuasaan dakwah saja, tetapi melainkan menjadikan keraton sebagai pusat kesenian dan kebudayaan yang bernuansa agama, sehingga menjadikan gerakan dakwah Islam yang cepat meluas hingga ke seluruh pelosok wilayah Pasundan. Selanjutnya adalah dengan semakin menguatkan kekuasaan Keraton Cirebon dan Banten yang gencar menyebarkan dakwah Islam. Demikianlah melalui Keraton Cirebon dan Banten berbagai gerakan dakwah melalui pengembangan seni dan budaya dilakukan secara persuasif dan sistematis, di mana unsur-unsur Hindu budaya tidak dihilangkan, melainkan dipadukan secara harmonis dengan ajaran Islam yang menjadikan Islam dianut oleh hampir seluruh penduduk bumi Pasundan. Kemudian anak-anak, pada tahun 1568 Masehi itu Sunan Gunung Jati wafat. Nah, pada saat itu beliau usia 120 tahun. Berikut adalah gambar makam Sunan Gunung Jati. Banyak hiasan keramik. Dapat kalian lihat kan, makam tersebut terdapat hiasan-hiasan keramik. Nah, Sunan Gunung Jati ini dimakamkan di kompleks Astana Gunung Cebung di Cirebon. Nah, selanjutnya itu nilai positif yang dapat kita ambil dari Sunan Gunung Jati, yaitu yang pertama adalah Sunan Gunung Jati itu tidak hanya menguasai ilmu agama dalam berdakwah saja, tetapi Sunan Gunung Jati itu menguasai ilmu politik dan kenegaraan, bahkan ilmu pengobatan pun. Kesemuaan penggunaan oleh beliau sebagai metode untuk melancarkan dakwah Islam. Nah, yang kedua itu adalah ketika mengalami masalah atau cobaan, Sunan Gunung Jati itu selalu bermunajat kepada Allah untuk mendapatkan jawaban. Yaitu yang ketiga adalah menghargai penganut agama lain serta bangsa lain seperti penganut agama Hindu, Buddha, ataupun bangsa Cina. Karena memang seharusnya kita sebagai umat muslim itu saling menghargai satu sama lain walaupun berbeda agama, suku, bangsa, dan lainnya. Itu saja yang Ibu dapat sampaikan pada pembelajaran ini. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Oh iya, tidak ada ya. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu kesimpulannya kita itu mengetahui Sunan Gunung Jati itu adalah merupakan salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kemudian kita tahu tentang riwayatnya, orang tua, ayah dan ibunya, keturunannya, bahkan kita mau tahu kepribadiannya, sejarah perjuangannya dalam berdakwah, dan nilai positif yang dapat kita ambil yaitu seperti bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghargai agama satu dan lainnya. Nah, Ibu akan menanyakan, siapakah nama asli Sunan Gunung Jati, anak-anak? Iya, benar, nama aslinya itu adalah Syarif Hidayatullah. Dan siapakah nama ayah dan ibu Sunan Gunung Jati? Iya, pintar. Nama ayah dan ibunya adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar dan Nyai Rara Santang Saripah Mudaim. Yaitu ibu Sunan Gunung Jati adalah putri dari, iya benar, putri dari Sri Bagunda Maharaja Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang. Pada tahun berapakah Sunan Gunung Jati lahir dan meninggal? Itu Sunan Gunung Jati itu lahir pada tahun 1450 Masehi dan dimakamkan pada tahun 1568 Masehi pada usia 120 tahun.
Nah, coba kalian sebutkan dan jelaskan contoh nilai positif yang dapat kita ambil dari Sunan Gunung Jati. Iya, benar sekali, nilai positifnya itu saling menghargai satu sama lain walaupun berbeda agama, suku, dan bangsa, yaitu selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengalami masalah dan cobaan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi